Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi, pada video kali ini saya ingin mengerjakan lab 6113, yaitu use the OWASP Web Security Testing Guide dengan tujuan investigasi terhadap Web Security Testing Guide sama melakukan scanning website dan investigasi referensi kerentanan. Jadi Open World Wide Application Security Project adalah organisasi nirlaba yang mengembangkan Web Security Testing Guide untuk menguji masalah keamanan aplikasi web yang paling umum terjadi. Panduan ini sangat berguna bagi berbagai pemangku kepentingan seperti pengembang, penguji perangkat lunak, spesialis keamanan, dan manajer proyek. OWASP Web Security Testing Guide merupakan tool gratis yang tersedia untuk organisasi dan individu. Panduan pengujian ini juga merupakan alat yang berguna untuk ethical hacker. Jadi ethical hacker dapat menggunakan panduan ini untuk menguji aplikasi web klien mereka yang sedang berjalan untuk mencari kerentanan keamanan yang umum terjadi. Di part 1, explore OWASP WSTG project site. Langkah pertama dalam praktikum ini adalah mengeksplorasi situs proyek OWASP WSTG. Nah, di sini kita akan melakukan navigasi ke situs OWASP-nya, Web Security Testing Guide, di halaman ini. Pertama kita buka Kali Linux dulu. Kemudian, what is the purpose of the OWASP Web Security Testing Guide? It is designed to guide the testing of security of web application, is describe technique, method, tools, and research for testing for the most common web application security issue. It provides a framework of best practice. OWASP WSTG ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk menguji keamanan aplikasi web. Nah, panduan ini menyediakan kerangka kerja yang berisi teknik-teknik, metode, alat, sumber daya untuk menguji isu-isu keamanan aplikasi web yang paling umum. Nah, ini adalah praktik terbaik yang dapat digunakan oleh para profesional keamanan. Selanjutnya, saya akan mengklik tab Release Version untuk melihat versi rilis terkini. Kemudian ada pertanyaan, what is the current release version of the guide? Ya, itu di sini ada version 4.2. Nah, pada saat ini
masih versi yang tersedia mungkin saat ini masih versi 4.2. Versi terbaru menunjukkan bahwa panduan ini terus diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan. Nah, setelah mengklik versi terbaru, kita di sini ada meninjau table of content untuk memahami struktur dan isi panduan secara keseluruhan. Nah, di sini ada table of contentnya, ada sampai ada testing for stack, terus business logic testing, banyak sekali panduan-panduan di sini. Step 2, review the content. Pada langkah ini, kita akan melakukan review mendalam terhadap konten WSTG dimulai dengan membaca forward oleh Eoin Keary. Wait, itu di mana ya? Forward. Oke, kita klik forward by Eoin Keary. The table of content. According to Mr. Keary, with initially responsibility for application security, yaitu developers. Menurut Eoin Keary, pengembang atau developers memiliki tanggung jawab awal untuk keamanan aplikasi. Hal ini masuk akal karena pengembang adalah pihak yang menulis kode dan membuat arsitektur aplikasi, sehingga mereka harus memahami dan mengimplementasikan praktik keamanan sejak awal pengembangan. Kemudian kita akan balik ke table of content dan memilih intro. Ini belum di SS. By Eoin Keary. Balik ke table of content dan memilih introduction untuk memahami konsep dasarnya. Nah, jadi security testing should include in which phase of the software development life cycle, all phase: design, development, deployment, and maintenance. Pengujian keamanan harus diintegrasikan ke dalam semua fase SDLC, bukan hanya pada satu fase tertentu. Pendekatan ini dikenal sebagai security by design, yang memastikan keamanan dipertimbangkan sejak awal hingga memelihara aplikasi. Kemudian, what 3 factors should be tested in an
effective testing program, people, process, and technology. Program pengujian yang efektif harus mencakup 3 faktor utama: people, orang atau SDM, kemudian proses. Yang ketiga adalah teknologi. Jadi ketiga faktor ini saling berkaitan dan sama pentingnya adalah memastikan keamanan aplikasi yang komprehensif. Lalu di sini ada tabel. What for testing technique are represent the introduction of the OWASP web testing guide. Complete the table with the technique and their definition. Pertama, manual inspection and review. Human review that test security implication of all 3 factors of an effective testing program, usually by inspecting documentation, secure coding policy, security requirement, and by interviewing designer and system owners. Second, threat modeling. It is a technique to help designers that about the threat their system may face. In a sense, it is risk assessment for application. It enables identification of potential risk and implementation for mitigation those risks before exploit occur. Third, source code review. This is process of manually checking source code of web application for insecure coding practice. Next, penetration. Penetration tester access running web application as if they were used to perform attack and exploit vulnerabilities. It should not be the only technique used when testing application security. Keempat teknik ini mewakili pendekatan yang berbeda dalam pengujian keamanan. Manual inspection memberikan perspektif manusia. Threat modeling membantu identifikasi resiko secara proaktif. Lalu search code review menguji keamanan pada level kode. Dan penetration testing menguji aplikasi yang sudah berjalan. Selanjutnya, saya akan kembali ke table of content dan memilih OWASP testing framework. Nah, ini dia. According to the framework, what are the paths in which testing activities should take place before development begins, during definition and design, during development, during deployment, during maintenance and operation. Framework OWASP menekankan bahwa aktivitas pengujian harus dilakukan di semua fase. Before development begins, definition, development, deployment, during maintenance and operation. Bahkan sebelum developmentnya itu dimulai. Pendekatan ini memastikan keamanan menjadi bagian integral dari seluruh siklus hidup di aplikasi. Kemudian di sini saya akan memilih web application security testing untuk memahami kategori pengujian.
sini ada banyak nih. What are the 12 category of activity testing described in the guide? Wait. Kita bisa lihat di sini ada information gathering, configuration and deployment management testing, identifying management testing, authentication testing, authorized testing, lalu session management testing, input validation testing, error handling, cryptography, business logic testing, client side testing, API testing. Lalu return to the table of content and select reporting. Wait. The final report should be targeted to what two groups: stakeholder, executive management, and technician staff. Laporan akhir harus ditargetkan untuk dua kelompok utama, yaitu manajemen eksekutif dan staf teknis. Hal ini penting karena kedua kelompok memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Manajemen memerlukan ringkasan eksekutif dan dampak bisnis, sementara staf teknis memerlukan detail teknis untuk mempelajari perbaikan. Lalu di part 2, di sini scan a website and investigate vulnerability reference. Step 1, open Zap and start scanning. Jadi pada bagian kedua praktikum ini kita akan melakukan scanning kerentanan menggunakan Z-Attack Proxy. Target scanning adalah website yang sengaja dibuat vulnerable yang tersedia di VM. Pertama, start the Kali VM as needed. Navigate to the Kali menu, search for Zap. Oke, di sini di aplikasi kita cari Zap. Terus kita buka. Mana ya? Ini lagi loading Zapnya. Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian klik the topmost radio button to persist the session. This means that you can return to the session at it later.
Kita pilih yang paling pertama. Oke, copy. Kemudian start. Lalu menutup dialog add-ons untuk fokus pada scanning. Lalu kita akan memulai automate scan. Di window utama Zap, kita harus mengklik automate scan. Dimana ya automate scan? Ini untuk memulai proses scanning. Setelah itu, dalam field URL kita masukkan alamat 172.17.02 div WA. Lalu kita dapat memulai attack dengan mengklik tombol attack untuk memulai proses scanning. Proses ini membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Zap pertama-tama menggunakan web spider untuk crawling URL dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Setelah itu, Zap menerapkan scanning kerentanan pada setiap resource yang ditemukan. Nah, kita tunggu ya sampai dia selesai. Oke, di sini proses scanningnya selesai. Kemudian kita beralih ke tab alerts. Untuk menganalisis hasil. Jadi ada berapa sih alerts yang keluar? Di sini ada 15. Jadi jumlah alert itu dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi target dari versi tool yang digunakan. Namun secara umum di sini di saya dia menghasilkan sekitar 15 alert karena memang dirancang sebagai aplikasi yang vulnerable untuk tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita mencari alert remote code execution. Yang 1823.
What is the source of this vulnerability? An out of data date PHP version. Jadi sumber kerentanan ini adalah versi PHP yang sudah usang, yaitu out of date. CVE 2012-1823 adalah kerentanan yang ditemukan pada versi PHP tertentu yang menunjukkan eksekusi kode remote. Ini menunjukkan pentingnya selalu memperbarui komponen software untuk menghindari kerentanan yang sudah diketahui. Kemudian, how can this vulnerability be exploited? PHP code can be injected into PHP query string. This code can well execute at the PHP exec. Kerentanan ini dapat dieksploitasi dengan menyuntikkan kode PHP ke dalam query string PHP. Kode yang disuntikkan akan dieksekusi pada level eksekusi PHP, memberikan penyerang kemampuan untuk menjalankan kode arbitrer pada server. Dalam bagian alert text, kita menemukan WSTG key dan value, dan sabar. Di sini kita bisa membaca tentang kerentanan metode pengujian. Informasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang apa yang ditawarkan WSTG kepada penetration tester, termasuk metodologi pengujian, tools yang direkomendasikan, dan contoh-contoh praktis. Kemudian di sini ada reflection question. In ways can the OWASP Web Security Testing Guide assess organization to secure their application? OWASP WSTG membantu organisasi dalam berbagai cara. Yang pertama, pembangunan program testing, memberikan langkah-langkah konkret untuk membangun dan mengoperasikan program pengujian keamanan aplikasi web yang efektif. Lalu yang kedua, gap analysis, membantu organisasi mengidentifikasi kesenjangan antara praktik yang ada dengan best praktik industri. Kemudian ketiga, secure coding, memastikan bahwa perangkat lunak dikode dengan aman dan efisien dari awal pengembangan. Kemudian yang keempat, investment decision, memberikan dasar untuk membuat keputusan yang tepat tentang aktivitas keamanan dan tools yang perlu diinvestasikan. Kemudian pertanyaan kedua, when conducting a penetration test of a client's web application, how could you use the WSTG as a guide? Jadi WSTG berfungsi sebagai panduan komprehensif dalam penetration testing dengan cara yang pertama, metodologi terstruktur, menyediakan 12 kategori pengujian yang mencakup semua aspek keamanan di aplikasi web. Kemudian yang kedua, detail instruction, setiap jenis pengujian dilengkapi dengan penjelasan detail, instruktur step by step, dan contoh praktisnya. Yang ketiga, tool recommendation, memberikan daftar tools yang berguna untuk setiap jenis pengujian, membantu penetration tester memilih tools yang tepat. Terakhir, standarisasi, jadi memastikan bahwa pengujian dilakukan secara konsisten dan tidak ada area penting yang terlewat. Jadi pada praktikum ini memberikan pemahaman mendalam tentang OWASP Web Security Testing Guide dan implementasinya dalam praktik ethical hacking. Jadi melalui eksplorasi Web Security Testing Guide, di sini saya memahami bahwa keamanan aplikasi web memberikan pendekatan yang sistematis dan komprehensif yang mencakup semua fase dalam software development lifecycle. Nah,
Praktikum ini juga menekankan pentingnya dokumentasi dan referensi yang baik dalam security testing. Web Security Testing Guide tidak hanya memberikan metodologi tetapi juga rujukan untuk memahami kerentanan secara mendalam, termasuk cara eksploitasi dan mitigasi. Sebagai calon ethical hacker, pemahaman terhadap Web Security Testing Guide ini akan sangat membantu dalam melakukan penetration testing yang profesional dan komprehensif, serta memastikan bahwa tidak ada aspek keamanan penting yang terlewat dalam proses pengujian. Oke, cukup sekian video saya pengerjaan lab 6, 12, 13, yaitu use the OWASP Web Security Testing Guide. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.